teman-teman, pada kali ini kita akan membahas masa perkembangan anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentang usia 0-6 tahun. Anak usia dini sering disebut sebagai golden age. Sering disebut sebagai golden age karena pada masa ini pondasi otak seorang anak sedang dibangun. Hal ini diibaratkan sebagai pondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang kuat dan tahan lama. Ini adalah ciri-ciri fisik pada anak usia dini. Anak pada umumnya sangat aktif. Mereka telah memiliki penguasaan atau kontrol terhadap tubuhnya dan sangat menyukai kegiatan yang dilakukan sendiri. Berikan kesempatan pada anak untuk lari, memanjat, dan melompat. Usahakan kegiatan-kegiatan tersebut di atas sebanyak mungkin, sesuai dengan kebutuhan anak dan selalu di bawah pengawasan guru. Setelah anak melakukan berbagai kegiatan, anak membutuhkan istirahat yang cukup. Seringkali anak tidak menyadari bahwa mereka harus beristirahat cukup. Jadwal aktivitas yang tenang diperlukan anak. Otot-otot besar pada anak usia dini lebih berkembang daripada kontrol terhadap jari dan tangan. Oleh karena itu, biasanya anak belum terampil melakukan kegiatan yang rumit seperti misalnya mengikat tali sepatu. Kemudian anak masih mengalami kesulitan bila harus memfokuskan pandangan pada objek-objek yang ukurannya kecil. Itulah sebabnya koordinasi tangan kurang sempurna. Walaupun tubuh anak ini lentur, tetapi tengkorak kepala anak yang melindungi otak masih lunak. Anak perempuan lebih terampil daripada anak laki-laki dalam mengerjakan tugas yang bersifat praktis, khususnya motorik halus. Diri sosial. Pada umumnya, anak cepat menyesuaikan diri secara sosial, memiliki 1 atau 2 sahabat. Tetapi sahabat ini cepat berganti. Mereka umumnya dapat cepat menyesuaikan diri secara sosial. Mereka mau bermain dengan teman, sahabat yang dipilih. Biasanya yang sama jenis kelaminnya, tetapi kemudian berkembang sahabat dari jenis kelamin yang berbeda. Kelompok bermain cenderung kecil dan tidak terlalu terorganisasi dengan baik. Oleh karena kelompok tersebut cepat berganti-ganti. Anak lebih muda seringkali bermain bersebelahan dengan anak yang lebih besar. Perselisihan sering terjadi, namun dengan cepat kemudian berbaikan kembali. Telah menyadari peran jenis kelamin. 3. Ciri emosional. Ciri emosional terdiri dari 2 ciri. Ciri emosional yang pertama, anak cenderung mengekspresikan emosinya dengan bebas dan terbuka. Sikap marah sering diperlihatkan oleh anak pada usia tersebut. Ciri emosional yang kedua, yaitu iri hati pada anak usia dini sering terjadi, sering memperebutkan perhatian orang tua. Yang keempat, ada ciri kognitif. Ciri kognitif terdiri dari 2 ciri. Ciri kognitif yang pertama, anak prasekolah umumnya terampil dalam berbahasa. Sebagian dari mereka senang berbicara dan bagian dari mereka juga dilatih untuk menjadi pendengar yang baik. Ciri kognitif yang kedua, kompetensi anak perlu dikembangkan melalui interaksi, minat, kesempatan mengagumi, dan kasih sayang. Pada masa anak usia dini, memiliki karakteristik yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini sangat ingin tahu tentang dunia yang ada di sekitarnya. Pada masa ini, rasa ingin tahu ditunjukkan dengan meraih benda yang ada dalam jangkauannya, dan pada usia 3-4 tahun, anak sering membongkar pasang segala sesuatu untuk memenuhi rasa ingin tahunya. Anak juga gemar bertanya, meski dalam bahasa yang sangat sederhana. Yang kedua, merupakan pribadi yang unik. Meskipun banyak kesamaan dalam pola umum perkembangan anak usia dini, setiap anak memiliki kekhasan tersendiri dalam hal bakat, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Keunikan itu berasal dari faktor genetis dan lingkungan. Untuk itu, pendidik perlu menerapkan pendekatan individual dalam menangani anak usia dini. Yang ketiga adalah anak suka berimajinasi dan berfantasi. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan mengembangkan berbagai hal melampaui kondisi kenyataan. Bahkan terkadang anak usia dini suka menciptakan teman imajinernya sendiri. Karakteristik yang keempat, masa paling potensial untuk belajar. Masa itu sering juga disebut sebagai golden age atau usia emas.
Karena pada rentang usia itu anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di berbagai aspek. Pendidik perlu memberikan berbagai stimulasi yang tepat agar masa peka ini tidak terlewatkan begitu saja, tetapi mengisinya dengan hal-hal yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Karakteristik yang kelima, menunjukkan sikap egosentris. Pada usia ini, anak memandang segala sesuatu dari sudut pandangnya sendiri. Anak cenderung mengabaikan sudut pandang orang lain. Hal itu terlihat dari perilaku anak yang masih suka merebut mainan, menangis, atau merengek sampai keinginannya terpenuhi. Yang keenam adalah tentang daya konsentrasi anak lebih rendah. Hal ini disebabkan karena perhatian anak lebih mudah teralih oleh hal lain yang lebih menarik perhatiannya. Ini karakteristik yang ketujuh. Sebagai bagian dari makhluk sosial, anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Ia mulai belajar berbagai, seperti mau menunggu giliran dan mengalah terhadap temannya. Melalui interaksi sosial ini, anak membentuk konsep dirinya. Ia mulai belajar bagaimana caranya agar ia bisa diterima lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, anak mulai belajar untuk berperilaku sesuai tuntutan dari lingkungan sosial, karena ia mulai merasa membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Masa anak usia dini memiliki tugas perkembangan. Tugas perkembangan itu merupakan suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu, yang apabila tugas itu dapat berhasil dituntaskan, akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikutnya. Tugas-tugas perkembangan ini berkaitan dengan sikap, perilaku, atau keterampilan yang seyogyanya dimiliki oleh individu. Ada berbagai tugas perkembangan yang harus dikuasai pada masa ini. Adapun tugas perkembangan pada masa anak usia dini yang pertama, berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Anak belajar untuk berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri sesuai dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, belajar memberi, berbagi, dan memperoleh kasih sayang. Pada masa ini, anak belajar untuk dapat hidup dalam lingkungan yang lebih luas, yang tidak hanya terbatas pada lingkungan keluarga. Namun, dalam masa ini, anak belajar untuk dapat saling memberi, berbagi, dan belajar memperoleh kasih sayang dari sesama dalam lingkungannya. Yang ketiga, belajar bergaul dengan anak lain. Anak belajar mengembangkan kemampuannya untuk dapat bergaul dan berinteraksi dengan anak lain dalam lingkungan di luar lingkungan keluarga. Yang keempat, mengembangkan pengendalian diri. Pada masa ini, anak belajar untuk bertingkah laku sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Anak belajar untuk mampu mengendalikan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Pada masa ini, anak juga perlu menyadari bahwa apa yang dilakukannya akan menimbulkan konsekuensi yang harus dihadapinya. Yang kelima, belajar bermacam-macam peran orang dalam masyarakat. Anak belajar dalam kehidupan bermasyarakat, ada berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhannya, serta dapat menghasilkan jasa bagi orang lain. Sebagai contoh, seorang dokter mengobati orang sakit, seorang guru mengajar anak-anak di kelas, polisi mengatur lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah belajar untuk mengenal anggota tubuhnya sendiri. Anak usia dini perlu untuk mengetahui fungsi dan kegunaan dari anggota tubuhnya sendiri, seperti mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hidung untuk mencium bau. Yang ketujuh ada belajar menggunakan motorik halus dan kasar, seperti contohnya motorik kasar adalah berlari, melompat, sedangkan motorik halus seperti menggambar dan melipat. Yang kedelapan ada belajar untuk mengenali lingkungan sekitar dan mampu mengendalikannya. Seperti contohnya, anak usia dini harus tahu bahwa benda tersebut memiliki ciri-ciri seperti apa. Lalu yang kesembilan ada belajar untuk menguasai kata-kata baru. Hal ini digunakan untuk anak usia dini dalam mengajak orang lain untuk bermain. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan perasaan positif terhadap lingkungan sekitarnya, seperti perasaan kasih sayang kepada orang lain. Pertanyaan pertama,
Apa kegiatan yang anak Anda sukai? Dan apakah Anda mendukung kegiatan tersebut? Yang disukai bersepeda, ya sangat mendukung kegiatan hal-hal positif yang dilakukan oleh anak, sembari mengisi waktu luang juga bermanfaat sebagai tumbuh kembang, melatih keseimbangan gitu. Lalu, pertanyaan kedua, apakah anak Anda memiliki emosi yang stabil? Emosi anak-anak saya ya wajar pada umumnya, ya stabil. Termasuk anak-anak yang mudah untuk diarahkan, mudah memahami apa yang dikatakan, apa yang disuruh oleh orang tua, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan di masa usianya. Bagaimana cara Anda untuk mengontrol emosi anak tersebut? Mengontrol emosi anak ya lebih kepada suatu pendekatan, kemudian sering diajak berbicara. Anak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak, hak bermain, hak belajar, hak dipuji, hak disayangi. Melalui hal-hal pendekatan yang sifatnya kekeluargaan, itu juga saya rasa bisa untuk menanggulangi emosi-emosi anak, lebih pada suatu berbincang hangat dalam keluarga, komunikasi intinya. Oke, yang selanjutnya, apakah Anda selalu mendukung anak Anda ketika memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Ya, tetap harus mendukung. Kami selalu mendukung. Sebagai orang tua, kita selalu mendukung apa yang anak kita pengen tahu gitu. Jadi memang anak-anak perlu mendapatkan hal-hal apa yang ingin dia tahu, dan orang tua harus memberikan jawaban-jawaban yang tepat agar anak-anak mendapatkan hal terbaik yang pengen dia tahu dari orang yang tepat. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apakah anak Anda dapat paham atau mengerti ketika berbicara dengan orang lain? Ya, dapat. Tentu saja anak-anak sangat paham saat diajak berbicara dengan orang lain, terlebih ibunya atau keluarganya atau orang lain. Karena sebetulnya pendidikan dan kedekatan orang tua kepada anak-anaknya itu sudah terjalin sejak dalam masa kandungan. Anak-anak sudah sering kita ajak untuk berbicara. Anak-anak punya tali dan keeratan tersendiri dengan ibunya, dengan keluarga-keluarganya, karena dia sejak dari kandungan sudah mengenali suara-suara yang sering menyapanya gitu. Oke, yang terakhir, hambatan apa saja yang Anda alami dalam mendampingi proses tumbuh kembang dan cara mengatasinya? Hambatannya ya mungkin ya karena sekarang teknologi sudah begitu canggihnya, ya kita orang tua, terlebih orang tua yang sudah di masa usianya tua, kemudian punya anak yang lebih kecil gitu, hambatannya adalah teknologi. Jadi ada teknologi seperti penyampaian yang ada positif, ada negatif, kemudian seperti internet, Google dan lain sebagainya. Orang tua juga harus belajar sama-sama dengan anak supaya orang tua mengetahui apa yang dicari oleh anak dalam teknologi itu. Jadi supaya anak bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan masa, dengan waktu, dan sesuai dengan usianya. Nah, mungkin begitu. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Berikut paparan menjadi orang tua yang asik dalam mendampingi proses tumbuh dan kembang anak, yaitu menjadi orang tua yang mendukung proses perkembangan, tumbuh dan kembang anak dengan membuat kreativitas seperti mencari sesuatu hal yang baru, dengan membuat jadwal mengenai aktivitas apa saja yang akan dilakukan, membuat kreasi bersama anak, dan hangout atau berekreasi dengan anak. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik terhadap anak, maka segala sesuatu yang dilakukan akan berjalan dengan baik. Selain membuat kreativitas, membangun kehangatan dengan puji dan apresiasi ketika anak melakukan hal yang baik, dan tegur anak secara tepat ketika melakukan kesalahan, serta kedua orang tua saling melengkapi dan konsisten dalam menerapkan pola asuh anak. Yang terpenting dalam menjadi orang tua yang asik dalam mendampingi tumbuh dan kembang anak, orang tua mengajak anak untuk melakukan hal-hal yang positif yang mendukung semangat anak untuk berkembang. Dengan hal ini menjadi momen yang menyenangkan bagi anak
dan memperbanyak waktu bersama anak bagi orang tua dengan hal-hal yang positif. Untuk menjadi orang tua yang asik, hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama, memberikan apresiasi terhadap anak melalui ucapan atas segala tindakan yang telah anak perbuat. Orang tua yang asik menurut saya adalah orang tua yang memahami dunia anak. Dunia anak adalah dunia bermain. Memahami dunia anak menurut versi mereka adalah orang tua yang tidak memaksakan kehendaknya kepada anak-anak. Memahami kesukaan anak-anak, buku, film, makanan favorit mereka, mainan yang digemari, orang tua yang bisa diajak bermain, bercanda, bercerita, curhat-curhatan, pokoknya orang tua yang menyenangkan dan dapat dijadikan teman sekaligus sahabat yang baik. Untuk itu, kita sebagai orang tua mestinya memahami tahap perkembangan anak, karena hal ini akan membantu kita, orang tua, dalam memahami dunia anak. Karena setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga saya pun memiliki kriteria orang tua yang asik menurut saya sendiri. Menurut saya, kriteria orang tua yang asik adalah orang tua yang memberi kepercayaan kepada anaknya dan tidak menuntut anaknya untuk melakukan keinginan orang tuanya, dan melainkan orang tua tersebut justru malah lebih mengarahkan, memberitahu mana yang buruk dan mana yang salah. Dan menurut saya itu kriteria orang tua yang asik menurut saya.